kami dari MINSA, Mahasiswa Unsa sedang melakukan tugas UAS. Nama saya Masuk. Nama saya Narendra. Nama saya Farid. Nama saya Adelina. Farid. 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 Narendra. Saya Zaki. Oke. Nah, jadi untuk lembaga ini tuh dulu ketika awal berdirinya itu filosofi awal berdirinya yang buat lembaga itu. Ya, jadi kalau berbicara awal berdiri, lembaga Misalkan Dosen Amanah itu berangkat dari panti asuhan. Sekitar tahun 2001, berdirinya almarhum Bapak Haji Rabu Sumartono itu merasa terpanggil untuk bisa membantu anak-anak di sekitar Sedap di sini. Karena dulu cukup banyak juga misionaris, anak-anak agamanya dipindahkan. Karena memang kondisi di sini di waktu itu kan masih agak bisa dikatakan terbelakang gitu. Nah, berangkat dari kepedulian itu akhirnya beliau dirikan panti asuhan, kontrak pindah-pindah itu, pindah-pindah, akhirnya dapat tanah zakat, kemudian tanah wakaf didirikan di sini. Ya, mulanya seperti itu. Nah, cuma kan berdasarkan regulasi karena panti asuhan tidak boleh ofensif keluar ya. Iya. Bergerilya cari-cari dana gitu, ya kita juga urus izin las bagi masyarakat. Nah, keluar izin las pertama kali itu 2017 untuk level Kabupaten Sidoarjo. Setelah 5 tahun berjalan, alhamdulillah perkembangannya memperkirakan kita bisa naik ke di atas tingkat provinsi. Jadi sekarang jauh levelnya provinsi. Dulu ketika awal itu apakah semuanya karena ya anak-anak yatim? Iya, kebanyakan yatim sama apa ya. Semua yatim juga. Jadi sampai sekarang masih terfokus ke yatim duafa atau terkait semua asnaf? Ya, core-nya memang yatim duafa. Kalau asnaf kan yatim bukan asnaf ya. Iya. Fakir, miskin, mu'alaf, borimil gitu. Kebanyakan fakir miskin. Nah, lebih-lebih lagi kalau misalnya fakir miskin itu statusnya yatim. Terus dulu ketika sebelum mendapat las itu pengumpulan dana bagaimana? Lebih kepada swadaya, kemudian bantuan dari keluarga sekitar. Dan dengan keberadaan suatu panti, masyarakat minta tahu memang yang tinggal itu betul anak-anak yatim duafa di sekitar sini. Ya, mereka kasih bantuan sembako terutama ya, beras, mie, telur dan lain-lain. Lama-kelamaan aktivitas pembinaan terhadap anak-anak yatim kan mulai terjadi. Jadi bukan cuma sekolahnya yang dipastikan tetap berlanjut, tapi juga pemberian soft skill untuk anak-anak ini. Nah, maka mulai berkembang waktu itu Adiko. Jadi dulu di sini ya di kambing tuh dia gantung-gantung, di Adiko. Siapa yang masak? Ya, ibu-ibunya, ibu-ibu bunda yatim ini. Nah, yang ngerjain bantuin anak-anak. Warga kan lihat juga aktivitas tersebut. Akhirnya respon juga banyak, makin banyak yang pesan. Kebetulan rasanya juga enak, sehingga akhirnya bisa berkembang jadi unit usaha dan mendirikan gedung sendiri. Nanti kalau teman-teman ke Kuangsan, dekat yang arah ke dekat timur ya, buat keluar dari sini itu ada gedung Istiqomah Atiko, panti asuhan Atiko, kita urus las, kemudian baru setelah itu ada Geraha Quran juga. Jadi kalau sekitar 200 meter ke sana, gedung yang besar itu juga Geraha Quran. Terus itu wakafnya sendiri pengelolaannya gimana? Apakah setiap gedung yang dimiliki itu bisa menjadi wakaf? Iya, selain dapat izin las, kita juga dapat izin nanti wakaf ya. Gitu. Jadi kalau status tanah gedung itu seperti ini wakaf dan jadi wakaf. Yang di sana juga peraturan wakaf. Lalu untuk program-program yang saat ini sedang dijalani itu apa saja, Pak? Kalau rumpun program, kalau las kan standar ya. Iya. Di kita karena namanya itu dompet amanah umat, maka kita sesuaikan juga ada dompet pendidikan, ada dompet ekonomi, ada
dompet sosial kemanusiaan, dompet kesehatan dan dakwah. Nah, yang paling memakan porsi besar memang untuk dompet pendidikan. Jadi kan anak-anak yang di panti itu ditanggung biaya hidupnya semuanya, makan, jajan, sekolah, sepatu, buku, kesehatan, dan lain itu ditanggung semuanya. Artinya kalau orang jadi anak panti ya sudah tinggal masuk, ya kita bina, kita tanggung semuanya. Ada juga anak-anak binaan luar panti. Nah, jumlahnya lebih banyak justru. Oh yang sudah tadi. Luar panti lebih banyak jumlahnya. Jadi tetap tinggal bersama kerabatnya. Nah, kita memberikan bantuan beasiswa. Jadi tiap semester kita kasih. Kemudian ada program barang bekas juga. Nah, kalau misalnya ada yang nyumbang, itu selain anak panti yang di atas ya, nanti kita distribusikan ke anak-anak di luar itu. Yang lain mungkin simpel ya, kayak sepeda bekas, fasilitas, atau sih, laptop misalnya, komputer, HP, bagi anak kan sangat berarti. Kasur juga banyak lah, baju. Teman-teman bisa partisipasi juga kalau mau. Ya. Untuk yang anak-anak di luar panti ini apakah berkolaborasi dengan pihak sekolahnya untuk para pemain? Kalau mencarinya kita ini ya sendiri awalnya gitu. Jadi kita cari, kita survei, ada isian dari form isian ada scoringnya, sehingga nanti siapa lebih layak, kondisi rumah, penghasilan, kemudian tanggungan dari keluarganya, kemudian kita cross check ya, observasi ke lapangan, betul nggak datanya seperti itu. Nah, langkah berikutnya memang ke sekolah. Jadi kita juga datang ke sekolah. Barangkali ada rekom-rekom dari sekolah. Sekolah kan kita punya misalnya anak-anak yang ini prioritas untuk di satu ini ya. Sebagian kita terima juga. Jadi kalau bicara masalah uang, ini kan agak riskan. Dari pengalaman kita kadang kalau beasiswa diberikan dulu, waktu awal-awal dulu, sebagian agak kurang tepat sasaran. Ya, niatnya kan ngasih beasiswa untuk sekolah anaknya. Ditanya ke sekolah, tanggungannya belum berkurang juga, belum berkurang karena kemakai untuk ya kebutuhan yang lain. Oh, dari setelah itu langsung dananya diberikan ke Nah, usaha. kayaknya kan kita terus belajar, itu kan tahun-tahun 2000 awal itu. Ya, akhirnya kita kerjasama juga dengan pihak sekolah, koordinasi, memastikan disampai. Gitu. Sekarang bisa lebih rapi lah, sudah cukup lama. Lalu untuk anak biasanya dibina ini sampai umur berapa kapan? Apakah sampai sekarang? Ya, anak panti itu minimal sampai lulus SMA. Nah, kita mendorong untuk kuliah. Jadi alhamdulillahnya sekarang yang megang Akikoh Istiqomah itu anak panti dulu. Anak panti sudah lulus S1, jurusannya juga bisnis. Bisa kita serahkan sekarang dan jalan. Ya, jadi kepala panti sekarang di sini juga itu mantan anak panti. Ya, sudah lulus kuliahnya, ya bisa kita serahkan. Artinya kan pemberdayaan itu ya nyata dalam arti anak-anak sendiri mereka yang dibina, sekarang mereka yang dikelola. Kalau untuk anak panti ataupun anak luar yang punya potensi kuliah ya itu kita dorong untuk kuliah. Problemnya adalah kalau berurusan dengan anak-anak yatim duafa itu nggak semuanya punya hasrat untuk kuliah. Teman-teman juga harus paham mereka ini latar belakang keluarga juga beragam. Kadang ada yang stunting dulu, ada yang pola asuhnya itu nggak utuh seperti keluarga. Ada bapak, ada ibu gitu kan ya. Nah, sehingga mencerna pelajaran itu juga ada yang daya tangkapnya agak rendah. Sampaikan ya mungkin ya gimana lagi faktor gizi mungkin waktu kecilnya. Nah, kalau yang begini-begini Anda yang memilih untuk kerja selulus dari SMK atau SMA ya tetap kita fasilitasi. Jadi kita mencoba menjembatani, mengatur kalau misalnya punya atau ingin merekrut ya kita punya anak-anak itu bisa sholat amanah kalau dikerjakan ya gitu. Lalu untuk program-program yang lain biasanya ada nggak pendidikan? Ya,
Berpendidikan itu ya panti asuhan, Geraha Quran, ada pendidikan dari tingkat balita ya, tahfiz untuk balita sampai lansia itu ada di Geraha Quran itu, kemudian beasiswa, dompet ekonomi itu ada program unggulan namanya UGIS, Usaha Wilayah Istiqomah. Anak-anaknya disantuni, ibu-ibunya diberdayakan. Pemberdayaannya ya sesuai dengan skill masing-masing. Kalau yang punya potensi jahit ya kita pelatihan menjahit, nanti diberikan bantuan modal mesin jahit sehingga kan ekonominya bisa tabung. Nah di sini kalau ada yang orang sini enggak ya? Jauh semua. Jadi kalau kalian lanjut itu kalangannya itu sentra ikan, bandeng dan bandeng. Kalau pemancingan banyak rame siap satu minggu rame. Nah ibu-ibu tuh bisa mengolah bandeng asap, mengolah bandeng presto bisa. Masalahnya kan promosi, jadi kita melakukan pendampingan mulai dari pengolahannya, pemilihan bahan, pengolahan, urus PIRT izinnya, kemudian packagingnya, sampai nanti promosinya itu kita treatment ke ibu-ibunya. Sehingga dengan itu kan jadi ada pegangan untuk ekonominya. Itu bentuk pemberdayaan. Itu berarti untuk anaknya yang disanduli lalu ibunya yang diberikan pendampingan itu bagaimana cara menentukannya Pak? Untuk menanti mereka apakah ada seperti tadi anak yatim di luar panti, apakah mereka mesti jisim juga terus? Iya. Memang by data semua ya. Semua by data. Jadi kita kan koordinasi juga dengan pihak desa. Contoh, Pak di sini siapa? 10 orang paling miskin. Desa ngasih data nanti kita survei apa yang bisa kita bantu. Mungkin anaknya mau tinggal di panti ya sudah bisa kita tinggal di panti. Atau anaknya nggak mau, ibunya butuh modal. Nah kalau modal usaha, orang belum pernah usaha dikasih modal. Iya. Alamat nggak jalan. Riset kan gitu ya. 60% dari usaha yang dirintis nggak sampai 1 tahun. Pernah ada yang berbisnis ini lewat online atau apa? Nah, gue nanti dicoba. Pengen gini, nggak sampai setahun, bubar itu. Nah, 30% berikutnya itu nggak sampai 4 tahun. Jadi yang established bisa berkelanjutan itu ya 10%. Artinya ketika kita memberikan bantuan, memang kita dampingi betul. Sudah punya pengalaman mau ngapain Bu? Jual gorengan, sudah punya pengalaman belum? Ya kita belum kasih langsung modal. Dampingi dulu. Mau ngapain Bu? Buka jualan sebelah, lagi rame sekarang viral. Kalau belum pernah jualan ya amat bisa datang. Itu ya kita punya trik lah untuk bisa mendampingi ibu-ibu itu. Pendampingannya itu apakah ada pelatihan? Iya ada pelatihan. Setelah jalan juga kan kita berkala datang ke sana mana progresnya, pemetaan marketnya ya. Kalau ibu dirikan di sini ya radius sekian, kompetitornya gimana, peluang positioningnya, kita berikan pelatihan itu. Terus untuk jualan kan kita antara rugi dan untung. Kalau misalkan ya ibu-ibunya itu mengalami kerugian, Iya, tidak masalah. Yang namanya usaha kadang untung kadang rugi. Iya. Makanya di awal harus dipastikan orang ini termasuk orang yang layak menerima bantuan. Jadi andai pun rugi, memang itu mereka layak untuk dibantu. Syukur-syukur kan untung. Iya. Ya, kalau misalnya kalian jadi pelatih misalnya atau coach mendampingi rugi kan track recordnya nggak bagus ya. Iya. Kok gagal terus itu kan nggak bagus. Makanya harus pelatih gimana caranya dalam pendampingan itu ya sukses. Gua banyak ya. Minyak. Pak kamu tadi yang mendirikan sini Pak? Pak Haji Agus Martono nanti bisa lihat dari ini majalah. Dan kalau pengumpulan yang perlu bulan atau tahunnya itu bisa nyampe berapa? Kalau Bisa kan?
lembaga amil zakat tingkat provinsi itu targetnya 20 M. 20 M. Kita masih on progress di sana. Masih belum sampai 20 sih. Masih dalam proses di sana. Terus kalau kan biasanya kan kalau mustahiknya nggak dari sendiri kan kadang-kadang sama-sama kayak lembaga Basnas Pak. Iya. Jadi mustahik itu bisa terima dua-dua dari las sama Basnas itu. Di sini itu gimana Pak dari Basnas? Bagaimana Pak? Ya, jadi kan kadang bisa orang datang ke sini, bisa rekomendasi dari karyawan sini, atau kita yang survei dan juga temukan di lapangan. Kan kemungkinannya banyak ya. Bisa datang, bisa rekom, bisa memang kita jumpai di lapangan. Tapi terlepas semuanya untuk observasi. Saya pikir karena kuncinya sih. Nah, setelah observasi juga di lembaga amil zakat kita punya FOS ya, forum zakat. Forum zakat ada koordinasi juga dengan Basnas. Betul tadi, supaya meminimalisir kemungkinan orang itu dapat bantuan dari A, B, C dan lain-lain. Kadang ada juga memang yang bergerilya. Jadi grup FOS ya kadang kita sampaikan juga. Ini ada ini bapak ini gini, yang lain juga respon sama. Makanya kan saya sudah punya tips masing-masing lah sebenarnya misalkan meminimalisir terjadinya itu. Ya kayak misalnya yang ekosabil ya, aku dari mana untuk ongkos dan lain-lain. Nah kalau kita gimana? Misalnya ada yang minta gitu, ya kita tentu dengan asas percaya ya awalnya. Saya minta KTP, terus kita nggak ngasih dana tunai, kita antarkan kalau memang butuh ongkos kemana. Oh keluar kota, misal kemarin ke Medan, ya kita daftarkan langsung, bukan kita kasih tunai ke orangnya, mana KTP-nya kita daftarkan. Ya. Kalau yang beneran ya alhamdulillah orangnya mau. Tapi ada kejadian juga kan, ayo kita antar Pak ke umur, orangnya nggak mau. Nggak usah ya sudah. Nanti kan ditipu-tipu. Ya, kalau saya rasa petugas lapangan sudah ngerti lah gimana kiat-kiatnya biar nggak salah. Ini Pak, apakah pendapatan setiap bulan itu selalu habis atau ada disisakan berapa? Buat ikut biaya operasional sehingga Iya. Jadi kan kalau dari pemasukan itu, ini teman-teman juga harus tahu ya. Walaupun labelnya lembaga amil zakat, tapi pemasukan terbesar itu bukan dari zakat. Iya. Nah, lebih banyak masuk dari infak sedekah sebenarnya. Ada yang terikat, ada yang tidak terikat, gitu kan. Nah, ketika terikat, misalnya ada program ini santunan untuk guru ngaji, memang kan harus alokasikan guru ngaji. Nah, ada yang tidak terikat, nah, itu yang bisa diolah nanti dilaporkan kan itu. Jadi kalau zakat memang tuh seyogianya habis. Kalaupun tidak per bulan ya per tahun, kan jadi agak aneh juga, kadang malah mengendap sekian lama, kan nggak sampai tujuan zakatnya itu terdistribusikan. Ada kecenderungan juga perilaku dari para muzaki itu berzakat di bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya yang lain menunggu Lebaran turun mudik, ya kami justru sibuknya itu hari belum takdir atau paling sibuk kami. Karena masing-masing banyak ya mereka menghimpun, setelah mereka bingung mau kemana. Ada seorang mau khutbah Jumat, Idul Fitri kan, nah kemana? Ya kita yang banyak ini kan silakan. Itu kurang lebih. Untuk penerimaannya ini apakah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang disebutkan misalkan? Oh iya, mitra dari perusahaan ya. Itu utangnya dari mana? Sini kan Sidoarjo ini basis ini ya UMKM ya, pabrik banyak, kantor-kantor juga banyak, ya mitra-mitra kita itu pabrik, perkantoran. Terus kalau tantangan dalam menjalani program itu ada? Ya pasti ya. Tantangannya antara lain kita tuh kan nggak berada di ruang hampa.
makroekonomi itu pasti berpengaruh. Kalau ekonomi lesu, kayak sekarang kan penurunan jumlah kelas menengah, deflasi sudah 5 bulan berturut-turut, orang mungkin cenderung saving, orang nggak mengeluarkan karena termasuk dana sosial seperti itu kan. Mungkin akan beda nanti kalau masuk bulan Ramadan atau berbarengan dengan bayar uang sekolah anak dan lain-lain gitu. Jadi tantangannya ya makroekonomi itu juga taruh. Kalau ekonominya bagus, penghasilan cukup dari masyarakat, ya potensi untuk bisa berinfak sedekah itu juga lebih tinggi misalnya gitu. Nah, yang kedua tantangan yang juga kalah sulit yaitu edukasi terkait zakat itu sendiri. Kalau dari TK orang dapat manasik haji kan? Iya. Zakat gimana? Ya banyak yang belum tahu. Kapan orang harus berzakat, apa jenis zakat, bagaimana menghitung zakat itu. Padahal ini kewajiban. Jadi edukasi itu terus harus dilakukan dalam zakat supaya orang paham kewajibannya. Nah, yang berikutnya tantangannya mungkin ya dinamika di internal itu hal yang lumrah, mungkin saksur dan lain-lain. Saya sempat candain nanti mbaknya, yang kuliah di Mazawa pun belum tentu mau kerja dengan ya. Dan berapa kalau di lembaga ambil zakat tentang misalnya kafaah gajinya atas UMRK bisa 2 digit kan dan lain-lain, nah kan gitu. Dan itu rasional. Nah, kita menyadari juga. Jadi posisi lembaga zakat kan mirip kayak batu loncatan gitu ya. Income sebentar untuk bisa lebih tinggi lagi dan tidak masalah sebenarnya, asalkan pemahamannya bagus, pesannya bagus, dimanapun nanti teman-teman itu berkarya ya kan masih nggak ada lembaga zakat ya. Apa tidak didorong perusahaannya atau dia sendiri untuk zakat di sana. Terus yang namanya Mbak itu ada terkait dengan statistik. Lalu bagaimana, apakah lembaga sendiri itu apakah memberi kaum Z untuk promosi gitu? ya, ini kita banyak makan juga di atas. Kita banyak makan selain dari UIN, dari kampus-kampus lain juga ada berkala di sini. Jadi kita coba paham tentang perubahan kasih dengan perilaku yang sudah membahayakan berubah juga dan lain-lain. Menurut sebaiknya diserahkan ke mereka. Dan di lembaga masyarakat pembina mana umat bisa dikatakan sebenarnya relatif muda-muda. Saya ini termasuk yang tua di sini. Ya, umur kepala 8 ya, ini saya yang ada 20-an. Lalu ini kan saya lihat untuk penerimaannya itu ada dari nilai-nilainya itu ya. Iya, di luar itu maksudnya. Buat apa yang berada di sana. Lain-lain itu kan misalnya penyesuaian ini ya, ada selisih sekian itu masuk lain-lain. Terus kan Bu bilang kalau penerimaan sebelumnya itu bukan dari zakat tapi bukan dari infak. Ya. Untuk di luar misal ada infak terkait dakwah, lalu di luar itu apakah semua pengumpulan itu dijadikan satu antara zakat? Maksudnya Tadi kan ada apa sedekah apa tadi? barang bekas. Iya, ada barang bekas itu di luar itu mungkin sedekah uang ya untuk ini apakah tandanya itu dijadikan satu dengan zakat atau bagaimana? Rekening kan beda itu. Oh beda dari itu ya. Jadi kan kalau bilang zakatnya itu masuk di sekian. Iya. Jadi kan lembaga amil zakat harus tahu berapa pemasukan dari zakat, berapa dari sedekah, berapa dari wakaf dan lain-lain. Kan pengolahannya beda. Kalau namanya zakat ya tadi saya bilang, bang dalam paling lama setahun harus habis. Gitu. Terus apakah lembaga juga mengelola terkait wakaf kontemporer wakaf uang? Iya, kalau wakaf ada ya. Cuman memang kalau untuk wakaf kita belum terlalu konsen misalnya. Karena kan regulasi juga akan membedakan antara las dan wakaf. Wakaf kan kalau PWI, las kan kalau Basnas gitu. Kalau kita punya izin dua-duanya. Jadi kita masih kalau wakaf itu masih kepada wakaf produktif ya.
uangnya belum terlalu besarnya belum terlalu. Oh iya, jadi kan gini Pak, terkait tugasnya itu kan terkait wawancara juga ada promosi. Jadi tadi kan bahwa bilang bahwa kepadanya itu di promosi. Gimana kalau kita juga membantu untuk promosi? Jadi kita juga bikin video atau seperti artikel untuk mempromosikan lembaga ini. Ya, dengan senang hati kalau misalnya tentang langkah praktisnya mungkin bisa bantu juga buka Google Map. Google Map cari Lasgau, ya nanti bisa tambahkan komen foto di sana. Misalnya bisa ditandain di Instagram kita ada official. Bisa. Berarti untuk bisa kita mau upload di IG Ya bisa ditandain aja bisa. Iya, ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Yang lain ini, apa ada kriteria dalam mendapatkan beasiswa pendidikan di lembaga DAU ini? Ya kriteria spesifik enggak ya, karena emang tuh beasiswa untuk yatim itu apa, artinya anak yatim didahulukan dibanding itu apa, ada skor di sana nanti, ya, berapa tanggungan keluarga, kemudian penghasilan keluarga, kondisi rumah, biaya hidup dan lain-lain. Nah yang skor yang paling tinggi itu kan berarti yang prioritas nanti itu dapat beasiswanya. Berarti segalanya dihitung ya? Iya. Nah, kita juga untuk satu kakak itu satu orang yang tidak menumpuk. Nah sekarang kan Lasgau selain kantor pusatnya di sini, ada di cabang Mojokerto juga di cabang Malang. Jadi kita distribusi juga ke warga sekitar sana menerima beasiswanya. Oh iya, ini untuk program dakwahnya itu apa dari Timur sendiri? Dakwah itu antara lain ya, contoh kerjasama sih banyaknya, kerjasama kajian rutin kita ada kerjasama dengan masjid atau pihak lain, kemudian juga kita itu santunan guru ngaji. Ini kalau teman-teman tahu kan datanya cuma paling 200-300 ribu per bulan, mereka sarjana, yang sangat jauh. Nah kita memberikan bantuan untuk ngaji bagi yang mau bermitra dengan kita untuk kita prioritaskan untuk dapat. Monggo silakan. Kalau buatnya sendiri, oh ya, apakah ada Ada. Webnya ada. Cuman kalau webnya nggak terlalu update ya. Tadi monggo dicek juga ada apa. Yang lebih aktif itu di Instagram sebenarnya. Ya dari sini. Pak, Oh iya, ini